Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Doa dan pengharapan kami kita dalam keadaan baik, sehat, damai sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Untuk memulai setiap aktivitas kita di akhir pekan ini, mari bersama kita bernyanyi, memuji, menyembah Tuhan, serta merenungkannya, firman-Nya untuk kita jalankan dalam hidup kita setiap hari. Mari bersama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari pujian kita, menyenangkanmu, senangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini. Mari menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari pujian kita, menyenangkanmu, senangkanmu, Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari kita berdoa. Tuhan, tuntunlah kami, agar dalam hidup kami setiap hari tetap menyenangkan hati Tuhan. Karena itu perlengkapi kami melalui firman-Mu yang akan kami renungkan bersama, menuntun kami untuk tetap setia berjalan di jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, mari membuka Alkitab kita, ayat renungan harian kita pada hari ini dari Roma 12 ayat yang ke-15. Roma 12 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan, mari kita baca bersama-sama. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah bersama dengan orang yang menangis. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, topik renungan harian kita pada hari ini dengan judul empati. Saudara-saudari, suasana hati kita manusia, ya, ada berbagai macam suasana yang sering kita alami. Secara umum ada dua bentuk, yaitu sukacita dan bersedih ataupun menangis. Saudaraku, karena itu memang menangis, tertawa, sukacita itu adalah bagian kehidupan yang setiap hari mungkin kita hadapi, kita jalani, dan kita rasakan dalam kehidupan kita. Kalau tertawa itu menandakan suasana hati yang bersukacita. Ya, tetapi ketika kita menitikkan air mata, menangis, boleh jadi ada banyak pergumulan, masalah yang sedang kita hadapi, sehingga kita berduka, bersedih, menangis, menitikkan air mata kita. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, karena itu apa yang disampaikan dalam Roma 12 ayat yang ke-15 pada hari ini mengingatkan kita bagaimana supaya kita bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangis bersama dengan orang yang menangis. Yaitu bagaimana kita bisa menempatkan diri kita
dalam suasana keadaan yang sedang dihadapi oleh saudara-saudari kita. Tentu ini semua dasarnya adalah karena kasih Tuhan yang ada dalam diri kita. Kita melihat bagaimana Tuhan sangat berempati dengan kita manusia, sehingga Ia mau menjadi manusia, merasakan apa yang manusia rasakan. Ketika manusia merasakan haus dan lapar, Dia merasakan. Ketika manusia merasakan kesakitan, Dia merasakan. Ketika manusia juga merasakan sukacita, Dia juga merasakan. Jadi Tuhan sendiri mau menempatkan dirinya dengan bagaimana keadaan yang sedang dialami oleh kita manusia, sehingga dengan demikian Dia menyatakan kasih-Nya dan menolong kita, menyelamatkan kita dari dosa kita. Itulah yang disampaikan penulis kitab Roma melalui bersukacita dengan yang bersukacita, ya, menangis dengan orang yang menangis. Kita bisa menempatkan diri dalam keberadaan situasi orang lain yang sedang dirasakannya. Itulah empati. Ya, jadi empati yang dimaksudkan di sini bukan hanya dalam tataran wacana saja kita menempatkan diri dalam situasi keberadaan orang lain, tetapi ada aksi yang kita lakukan, ada tindakan yang kita lakukan. Sangat mudah mengatakan saya turut berempati, saya turut merasakan duka, saya turut bersimpati, tetapi tidak hanya dalam tataran ungkapan, kata-kata, wacana saja, tetapi bagaimana kita juga ya mau beraksi ketika kita berempati dengan kesusahan orang lain, merasakan apa yang kesusahan yang dirasakan orang lain, itu mendorong kita untuk mau menolong, membantu, menguatkannya, ya, menguatkannya, meneguhkannya sehingga dia kembali bangkit, kembali dikuatkan, kembali diteguhkan. Saudaraku, dengan demikian firman Tuhan ini sangat mendorong kita semuanya. Kasih Tuhan yang sudah kita rasakan dalam kehidupan kita setiap hari, ya, itu kita nyatakan bagi orang lain. Ketika ada orang lain bersukacita, kita juga merasakan sukacita, bukan iri hati terhadap keberhasilan orang lain. Ketika dia bersukacita oleh karena suatu keberhasilan, mari kita juga bersukacita, bersyukur, Tuhan Engkau sudah bekerja menolong saudara saya. Karena itu kita bersukacita, bukan iri hati. Ketika ada yang sedang dalam kesusahan, apakah karena sakit penyakit atau masalah pekerjaan yang tidak lagi bekerja, kita mendoakan, kita mendukung, bersama-sama menolong dia mencarikan pekerjaan. Ya, artinya kita bisa menempatkan diri juga dalam kesusahan orang lain. Dan tentu kasih Kristus yang ada dalam diri kita mendorong kita juga untuk dapat menolong saudara-saudari kita yang dalam kesusahan dan bersukacita bersama dengan saudara-saudari kita yang sedang bersukacita. Karena itu, saudaraku, mari tetap berempati yang membawa kita juga, mendorong kita juga beraksi. Ada yang kita lakukan dari empati kita. Ya, kasih Tuhan menuntun kita untuk melakukannya. Mari bersama-sama kembali kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari pujian kita, kasih yang sempurna telah kuterima darimu, bukan karena kebaikan, tapi semua adalah oleh karena kasih karunia. Kasih yang sempurna, mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa
Bapa yang kekal, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar kami rasakan dalam hidup kami. Tuhan sudah menolong kami, menguatkan kami, memulihkan keadaan kami, meneguhkan kami. Terima kasih atas kebaikan-Mu, Tuhan. Engkau adalah Allah yang turut merasakan penderitaan kami. Engkau adalah Allah yang turut merasakan sukacita kami. Karena itu Tuhan, tuntunlah kami meneladani kasih-Mu yang mau Engkau nyatakan bagi kami. Kami mau juga berempati bagi saudara-saudari kami. Ketika ada saudara kami yang bersukacita, kami boleh bersukacita bersama, jauhkan iri hati dan dengki dalam diri kami. Ketika sedang ada yang kesusahan, mampukan kami juga turut serta merasakan kesusahannya. Sehingga dengan demikian memotivasi kami untuk mau saling bertolong-tolongan dalam hidup kami ya Tuhan. Dan itu kami nyatakan dalam apa yang kami lakukan. Kami percaya Roh Kudus menuntun kami, menolong kami untuk menjadi seorang yang berempati, bersolidaritas, dan mau menolong saudara-saudara kami yang lain. Karena yang kami layani adalah Engkau Tuhan. Dan yang kami lakukan adalah hanya untuk kemuliaan-Mu. Kuatkan, teguhkan kami menjalani hidup kami setiap hari. Boleh menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Berkati jemaat Tuhan yang ada di Siti Lusada Bekasi ini. Tetap dalam damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan. Berkati dalam setiap usaha, pekerjaan, kesehatan, pelayanan yang kami lakukan. Berikan tetap kesatuan hati untuk tetap setia melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami dalam tuntunan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani hidup kita setiap hari dengan tetap mengandalkan Tuhan. Dan mari tetap ketika kita sudah merasakan betapa Tuhan mengasihi kita, turut merasakan penderitaan, turut merasakan sukacita kita, kita juga boleh bersikap empati kepada orang lain, mengasihi orang lain, merasakan apa yang sedang dia rasakan, dan tentu saja ada aksi yang kita lakukan dari bukti kasih kita kepada orang lain, ya, sehingga dengan demikian teladan yang dari Tuhan itu juga kita lakukan dalam hidup kita setiap hari. Dan ketika beraktivitas di akhir pekan ini, jangan lupa ya, kalau keluar rumah pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan banyak orang, tetap berdoa, tetap bersukacita. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.